Halo semuanya, siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal jalan-jalan super cepat keliling kampung halaman kosmik kita. Oke, udah siap buat road trip paling kemen? Tur Akbar Tata Surya kita dimulai sekarang. Pegangan yang kenceng, kita langsung tancap gas. Perhentian pertama kita, tentu aja, pusat dari semuanya, jantung tata surya kita, matahari. Biar kebayang segede apa matahari itu, coba deh pikirin ini. Kalian bisa masukin 1 juta planet bumi ke dalamnya. 1 juta! Ini tuh bener-bener bola gas hidrogen raksasa yang luar biasa besar. Nah, matahari ini ibarat jangkar buat tata surya kita. Suhunya aja panas banget, sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan gravitasinya yang super kuat itulah yang bikin semua planet, termasuk bumi, tetap di jalurnya. Udah gitu, tanpa cahaya dan panas dari dia, ya nggak akan ada kehidupan di bumi. Penting banget kan? Oke, dari matahari, sekarang kita mulai babak pertama perjalanan kita. Kita mau mampir ke 4 planet kecil berbatu yang paling dekat sama matahari. Dan pemberhentian pertama kita adalah Merkurius, si planet paling mungil sekaligus paling dekat sama matahari. Wah, Merkurius ini dunianya ekstrim banget loh. Coba bayangin, karena nggak punya atmosfer buat nahan panas, siangnya itu bisa sepanas 430 derajat Celcius. Tapi malamnya anjlok sampai minus 183 derajat. Dingin banget. Permukaannya juga penuh kawah, jadi saksi bisu tabrakan-tabrakan kosmik di masa lalu. Lanjut ya, ke tetangga kita, Venus, ukurannya mirip banget sama bumi. Makanya sering dibilang kembarannya bumi. Tapi jangan salah sangka dulu, planet ini sama sekali nggak ramah buat kita. Kenapa nggak ramah? Ini dia alasannya. Suhu permukaannya rata-rata 470 derajat Celcius. Gila kan? Ini yang bikin Venus jadi planet paling panas di tata surya, bahkan lebih panas dari Merkurius. Penyebabnya, atmosfernya yang super tebal dan beracun itu ngejebak panas kayak selimut. Jadi efek rumah kacanya nggak terkendali. Dan akhirnya kita sampai di rumah, bumi. Satu-satunya tempat di sepanjang perjalanan kita dan sejauh yang kita tahu di seluruh alam semesta yang jadi rumah buat kehidupan. Jadi, apa sih resep rahasia bumi? Kenapa bisa ada kehidupan di sini? Nah, salah satu kuncinya itu selimut pelindung kita, yaitu atmosfer. Lapisan gas ini yang isinya kebanyakan nitrogen dan oksigen nggak cuma ngelindungin kita dari radiasi berbahaya matahari, tapi juga ngejaga suhu di sini pas banget buat kita tinggal. Oke, lanjut lagi. Perhentian berikutnya Mars. Nah, perbedaan yang paling kelihatan antara Mars dan bumi itu ya atmosfernya. Punya kita tebal dan mendukung kehidupan, sementara atmosfer Mars yang isinya karbon dioksida itu tipis banget, hampir nggak ada. Si planet merah ini dapat warnanya yang khas itu dari permukaan tanahnya. Mars itu dunia yang penuh kawah, gunung-gunung tinggi, dan dataran rendah. Oh iya, beda sama tetangga-tetangganya, Mars punya 2 bulan kecil yang nemenin dia, namanya Phobos dan Deimos. Sebelum kita lanjut ke planet-planet raksasa di luar sana, kita harus ngelewatin rintangan dulu. Sabuk asteroid. Anggap aja ini kayak gerbang tol atau pembatas raksasa antara planet-planet berbatu di dalam sama para raksasa di luar. Oke, kita berhasil lewat. Selamat datang di wilayah para raksasa. Di sini, kita bakal ketemu planet-planet gas dan es super besar yang ada di bagian luar tata surya. Dan kita mulai dari yang paling besar, sang raja planet, Jupiter. Jupiter ini ukurannya benar-benar kolosal. Diameternya aja 11 kali lipat dari bumi. Dia ini raksasa gas, artinya nggak ada permukaan padat buat didaratin. Jadi isinya cuma bola gas hidrogen dan helium yang muter terus kayak bintang yang gagal jadi. Dan ya, dia juga punya cincin loh, walaupun tipis banget dan nggak segemerlap tetangganya. Nah, ngomongin tetangga yang cincinnya gemerlap, ini dia, Saturnus, si permata tata surya. Cincinnya yang super indah dan terkenal itu sebenarnya terdiri dari miliaran bongkahan es dan batu. Ukurannya macam-macam, dari sekecil butiran debu sampai segede rumah. Nih, ada fakta keren soal Saturnus. Planet ini kepadatannya rendah banget. Saking rendahnya, kalau aja ada bak mandi raksasa yang cukup, Saturnus bisa ngapung di atas air. Unik banget kan? Di antara semua planet,
Terakhir, kita sampai di bagian paling jauh dan dingin buat ketemu si kembar es, Uranus dan Neptunus. Dua dunia beku ini adalah raksasa es, isinya itu air, metana, dan amonia. Nah, warna khas mereka itu datang dari gas metana di atmosfernya. Uranus warnanya biru kehijauan pucat, sementara Neptunus birunya lebih pekat dan dalam. Tur planetnya sih udah selesai, tapi perjalanan kita belum. Masih ada lagi yang harus kita lihat. Yuk kita kenalan sama para pengembara dan teman-teman lain yang juga tinggal di tata surya kita. Pertama, ada komet. Ini tuh bola salju kotor kosmik, isinya es dan debu yang ngorbit matahari. Pas dia deketin matahari, dia mulai panas dan ngeluarin gas, nah itu yang ngebentuk ekor bercahaya indah yang kadang bisa kita lihat dari bumi. Oke, terakhir nih biar nggak ketukar-tukar lagi. Ada 3 istilah yang mirip tapi beda. Meteoroid itu batu kecil yang ngambang di luar angkasa. Kalau batu itu masuk ke atmosfer kita, terus kebakar, namanya jadi meteor. Atau yang sering kita sebut bintang jatuh. Nah, kalau satelit, itu apa aja yang ngerobit planet. Bisa alami kayak bulan kita, bisa juga buatan manusia. Nah, kita udah jalan-jalan jauh banget ya, dari pusat tata surya yang panasnya minta ampun sampai ke ujungnya yang super dingin. Perjalanan ini akhirnya bawa kita balik lagi ke rumah dan ninggalin satu pertanyaan terakhir. Setelah lihat semua dunia yang keren tapi juga ganas ini, menurut kalian apa sih yang benar-benar bikin planet kita, bumi, jadi tempat yang begitu spesial?